Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A izin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dea Apriliana dengan NIM H1E024097 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natania Dwi Apriani dengan NIM H1E024109. Lalu saya Aditya Satria dengan NIM H1E024092. Perkenalkan, nama saya Muzir Alam dengan NIM H1E024117. Dan saya Faturus Aroshid dengan NIM H1E24095. Di sini kami mengambil judul tentang pengaruh biaya pengiriman terhadap harga barang elektronik impor. Alasan kami mengambil judul ini karena perdagangan internasional merupakan komponen yang sangat penting dalam perekonomian global, di mana barang-barang elektronik memainkan peran yang signifikan. Seiringan pertumbuhan teknologi dan digitalisasi, permintaan terhadap barang elektronik terus meningkat di Indonesia. Ongkos kirim atau yang biasa disebut ongkir merupakan salah satu faktor krusial yang mengaruhi harga barang elektronik impor. Ongkir adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang dan negara asal ke negara tujuan. Lalu, biaya ini dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada berbagai faktor, terutama jarak, mobile pengiriman, kondisi infrastruktur, dan harga bahan bakar. Lalu dari perspektif ekonomi mikro, peningkatan harga akibat ongkos kirim yang tinggi dapat menyebabkan penurunan permintaan. Ketika harga barang elektronik melonjak, konsumen mungkin akan mencari alternatif yang lebih terjangkau atau beralih ke produk lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa elastisitas permintaan terhadap barang elektronik cukup tinggi, yang berarti bahwa perubahan harga dapat secara signifikan mempengaruhi kuantitas yang diminta. Lalu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh ongkos kirim terhadap harga barang elektronik impor. Penelitian ini akan mengacu pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ongkos kirim dan dampaknya terhadap daya beli. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam upaya meningkatkan daya saing produk elektronik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, untuk materi pertama yang akan kami bahas yaitu tentang pengaruh ongkos kirim terhadap harga barang elektronik impor di pasar domestik. Ongkos kirim memiliki pengaruh signifikan terhadap harga barang elektronik impor di pasar domestik. Barang-barang elektronik yang diimpor melibatkan beberapa biaya tambahan selain harga produk itu sendiri. Salah satunya adalah ongkos kirim. Ongkos kirim meliputi berbagai aspek seperti biaya transportasi, baik di laut ataupun udara, biaya cukai, asuransi, serta biaya penyimpanan dan distribusi. Semua biaya tersebut pada akhirnya akan ditambah ke harga barang ketika dijual di pasar domestik. Studi tentang logistik internasional, peningkatan biaya transportasi akan langsung mempengaruhi harga akhir barang di pasar tujuan. Harga barang impor, khususnya barang elektronik, cenderung lebih sensitif terhadap perubahan ongkos kirim, karena margin keuntungan yang biasanya lebih kecil dibandingkan dengan barang konsumsi yang lainnya. Misalnya ketika biaya transportasi global meningkat akibat fluktuasi harga bahan bakar atau gangguan rantai pasok. Perubahan impor yang terpaksa menaikkan harga produk mereka di pasar domestik untuk menutup biaya tersebut. Selain itu, barang elektronik seringkali memiliki harga yang lebih tinggi karena ukuran dan beratnya yang bervariasi, dan hal ini berdampak pada ongkos pengiriman. Produk-produk seperti laptop, smartphone, dan perangkat rumah tangga yang besar seperti televisi dan kulkas memerlukan biaya transportasi yang berbeda. Semakin berat dan besar suatu barang, semakin tinggi ongkosnya juga. Dalam konteks ini, peningkatan ongkir kirim berperan besar dalam pembentukan harga barang elektronik. Selanjutnya, materi yang kedua, dampak harga barang elektronik impor terhadap daya beli masyarakat. Harga barang elektronik impor di pasar domestik sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Barang elektronik seperti smartphone, laptop, dan peralatan rumah tangga adalah barang yang sangat dibutuhkan, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Ketika harga barang-barang tersebut naik akibat peningkatan ongkos kirim atau fluktuasi nilai tukar mata uang, daya beli masyarakat akan terganggu. Seperti grafik yang akan ditampilkan di kemudian, jadi grafik di atas menunjukkan hubungan antara kenaikan harga barang elektronik impor dan daya beli masyarakat. Ketika harga barang elektronik impor meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun, yang berarti jumlah unit yang mampu dibeli oleh konsumen berkurang. Hal ini menggambarkan bahwa kenaikan harga dapat membatasi akses masyarakat terhadap barang elektronik impor, terutama di pasar dengan daya beli yang lebih sensitif terhadap perubahan harga.
Kemudian, daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan individu atau kelompok untuk membeli barang dan jasa. Ketika harga barang elektronik impor meningkat, konsumen harus membayar lebih untuk produk yang sama, mengurangi jumlah barang lain yang dapat dibeli dengan penghasilan mereka. Dalam ekonomi, dengan daya beli yang rendah, kenaikan harga barang elektronik bisa menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga, implikasi ongkos kirim terhadap perdagangan internasional barang elektronik. Ongkos kirim juga memiliki implikasi signifikan dalam perdagangan internasional barang elektronik. Perdagangan internasional sangat bergantung pada rantai pasok global efisien, termasuk di dalamnya adalah aspek logistik dan pengiriman. Ketika ongkos kirim meningkat, hal ini bisa menyebabkan penurunan volume perdagangan internasional karena barang yang diimpor menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lokal atau negara lain dengan biaya pengiriman yang lebih rendah. Bisa ditampilkan di grafik berikut. Nah, grafik tersebut menunjukkan implikasi kenaikan ongkos kirim terhadap volume perdagangan internasional barang elektronik cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa biaya logistik yang lebih tinggi membuat perdagangan menjadi kurang kompetitif yang pada akhirnya mengurangi jumlah barang yang diperdagangkan di pasar internasional. Selain itu, dalam jangka panjang, peningkatan ongkos kirim bisa memicu peningkatan harga barang-barang teknologi dan mengurangi aksesibilitas teknologi di negara-negara berkembang. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan digital global, di mana negara-negara berkembang menjadi lebih tertinggal dalam hal adaptasi teknologi modern. Untuk negara-negara mengandalkan impor barang elektronik, peningkatan ongkos kirim juga bisa mempengaruhi produktivitas sektor-sektor yang bergantung pada teknologi ini, seperti pada sektor pendidikan maupun industri kreatif. Keterkaitan pasar domestik pada perdagangan internasional dalam konteks mikroekonomi dan teknik industri. Pasar domestik dapat dihubungkan dengan perdagangan internasional dalam konteks mikroekonomi dan teknik industri. Berikut beberapa cara keterhubungan tersebut. Yang pertama adalah analisis biaya. Dalam mikroekonomi, analisis biaya produksi di pasar domestik dapat mempengaruhi keputusan untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Teknik industri dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Yang kedua ada inovasi dan efisiensi. Teknik industri mendorong inovasi dan efisiensi dalam proses produksi domestik. Perusahaan yang mengadopsi teknik efisien dapat lebih bersaing di pasar internasional, mempengaruhi permintaan domestik. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Perusahaan domestik dapat menggunakan teknik industri untuk merancang strategi pemasaran yang efektif untuk produk mereka di pasar internasional, termasuk analisis segmentasi dan perilaku konsumen. Lalu yang keempat ada pengaruh rantai pasokan. Dalam perdagangan internasional, perusahaan harus mempertimbangkan rantai pasokan global. Teknik industri membantu dalam pengelolaan rantai pasokan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan efisiensi. Dengan demikian, pasar domestik berperan penting dalam konteks perdagangan internasional dan teknik industri dapat menjadi alat yang vital untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Kesimpulan, pengaruh ongkos kirim terhadap harga barang elektronik impor di pasar domestik sangat signifikan karena ongkos kirim mencakup berbagai elemen seperti biaya transportasi, biaya cukai, dan distribusi. Semua biaya ini pada akhirnya akan mempengaruhi harga akhir barang elektronik impor di pasar domestik. Produk elektronik impor, terutama yang berukuran besar dan berat, lebih sensitif terhadap peningkatan biaya pengiriman karena melakukan biaya transportasi yang lebih besar. Seiring dengan fluktuasi harga bahan bakar dan gangguan rantai pasok, perusahaan impor seringkali harus menaikkan harga produk di pasar untuk menutupi ongkos tersebut. Dampak harga barang elektronik impor terhadap daya beli masyarakat jelas terlihat ketika harga barang impor meningkat, yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Konsumen harus membayar lebih untuk barang elektronik sehingga jumlah barang yang lain bisa mereka beli berkurang. Ini sangat mempengaruhi negara dengan daya beli yang lebih rendah, di mana kenaikan harga barang elektronik dapat menurunkan permintaan. Selain itu, masyarakat seringkali tidak memiliki banyak pilihan selain produk impor karena alternatif lokal tidak tersedia atau tidak memiliki kualitas yang setara. Implikasi ongkos kirim terhadap perdagangan internasional barang elektronik juga sangat penting. Peningkatan ongkos kirim dapat menurunkan volume perdagangan internasional yang elektronik karena produk impor menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lokal. Negara-negara yang bergantung pada impor barang elektronik dari negara-negara produsen utama seperti Cina dan Korea Selatan sangat berdampak oleh perubahan biaya logistik. Dalam jangka panjang, peningkatan ongkos kirim dapat menyebabkan harga teknologi meningkat, mengurangi aksesibilitas teknologi terutama di negara-negara berkembang, serta memperlebar kesenjangan digital
global. Ongkos kirim bukan hanya faktor biaya tambahan tetapi juga elemen kunci dalam rantai pasok dan perdagangan global yang memiliki dampak jangka panjang terhadap harga produk, daya beli konsumen, dan perkembangan ekonomi digital secara umum. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.